Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi Pitagoras ya. Nah, yaitu berkaitan dengan teorema Pitagoras, yaitu perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa ya. Perbandingan sisi segitiga siku-siku yang istimewa. Ada dua macam nanti. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku sama kaki, di mana sudutnya itu 90, 45, dan 45. Nah, segitiga siku sama kaki itu diperoleh dengan cara membagi sebuah persegi melalui diagonalnya menjadi dua bagian. Nih, perhatikan persegi ABCD berikut ya, yang panjang sisinya X. Ini ABCD persegi panjang sisinya X. Maka kita bagi, misalkan kita buat diagonal BD. Nah, ini adalah membagi dua persegi menjadi dua segitiga siku-siku sama kaki. Nah, ini aturannya pakai ini nih. Jadi asal muasal aturan segitiga siku sama kaki itu dari sini. Ini kan sudutnya 90 ya. Ini kan 90 bagi 2, 45. Gitu. Di mana AB sama dengan AD tadi dimisalkan X ya. Maka panjang BD itu kan triple Pitagorasnya AB kuadrat ditambah AD kuadrat ya. Berarti X kuadrat tambah X kuadrat atau 2X kuadrat. 2 kan nggak bisa diakarin, maka tetap dalam akar. X kuadrat bisa diakarin menjadi X. Maka panjang BD X akar 2. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwasanya perbandingan antara AB banding AD banding BD, di mana sudutnya 45, 45, 90, ini kan depannya ya. AB depannya 45, AD juga 45, sedangkan BD 90, itu adalah X banding X akar 2. Atau bisa kita tulis 1 banding 1 banding akar 2 ya. X-nya kita trade semua. Tuh, jadi perbandingan sudutnya juga sama. Perbandingan sudutnya juga 1, 1 akar 2. Itu perbandingan trigonometrinya ya. Tuh di segitiga siku-siku sama kaki. Nah, maka perbandingan sisinya adalah ini tadi. Yang depannya 45 derajat, itu kan yang AD, itu 1. Depannya 45 derajat, AB juga 1. Depannya yang 90 derajat, itu adalah BD adalah akar 2. Ini yang aturan pertama. Tuh, silakan di screenshot terlebih dahulu. Lanjut ke contoh soalnya ya. Diketahui segitiga PQR itu siku-siku di Q dengan panjang PQ sama dengan QR sama dengan 25 cm. Tentukan panjang sisi terpanjangnya. Nah, berarti kan kakinya 25 ya. Kakinya 25, ini 45, 45. Maka PR-nya berapa? Kita bisa gunakan perbandingan langsung nih. Berarti yang depannya 90 itu kan PR ya. PR dibanding yang 45, pakai salah satunya aja. Itu 25, itu akar 2 banding 1 ya. Karena ini akar 2, ini 1 sama 1 kan. Nah, ini saya tulis saja deh. Ini tadi kan perbandingannya. Di sini kan tadi akar 2, ini 1, ini 1 ya. Itu. Nah, berarti 90 tadi kan PR ya. PR-nya itu berarti tadi ditanya QR-nya itu 25 ya. Sama dengan akar 2 banding 1. Berarti PR-nya sama dengan 25 akar 2 cm persegi. Itu ya.
Bisa dipahami ya teman-teman. Bisa sambil di screenshot kalau udah paham. Nyatetnya nanti aja ketika udah selesai pembahasannya atau penjelasannya. Atau sambil di pause juga boleh. Contoh berikutnya. Kita tahu segitiga ABC siku-siku di B dengan panjang sisi AC 7 akar 2. Jika segitiga sudut BAC 45, tentukan panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Maka langkah pertama kita gambar segitiga ABC dulu nih, siku-siku di B. Yang belum diketahui karena AC sudah tahu berarti AB dan BC yang belum tahu ya. Kita gambar dulu. Nah, AC sudah tahu 7 akar 2, sudut BAC-nya 45, siku-siku di B. Nah, otomatis dia segitiga siku-siku sama kaki ya. Maka panjang ini sama ini sama. Nah, maka perbandingannya kan 1 akar 2 ya. Ya kan, berarti BC dibanding AC sama dengan 1 banding akar 2 ya. Kan BC yang ini 1 nih. AC yang ini ya, ini kebalik ini. Harusnya 1 banding yang benar yang ini 1 banding akar 2. BC-nya itu ditanya, AC 7 akar 2 sama dengan 1 banding akar 2. Maka dapat BC-nya itu 7 ya. BC-nya 7 otomatis AB-nya 7. Karena dia segitiga siku-siku sama kaki. Itu contoh yang kedua. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, berikutnya. Contoh yang ketiga. Pada kubus, nah ini masuk ke ruasi datar nih. Pada kubus ABCDEFGH, diketahui panjang diagonal sisi BE. BE itu berarti diagonal sisi ya. Itu 4 cm. Tentukan panjang AB. Berarti kita pecah dulu nih atau kita potong dulu segitiga ABE ya. Kita potong segitiga ABE nih. Dimana ini kan persegi ya namanya kubus kan. Berarti 45, 45, 90 nih. Ini 4. Maka perbandingannya tadi 1 akar 2 ya. Ya hafal juga saya tulis lagi ini perbandingannya 1 akar 2. Tuh ini akar 2. Maka kita cari panjang AB-nya kan. Berarti AB dibanding yang diketahui BE ya kan 45 yang AB ya. Yang 90-nya BE itu sama dengan 1 banding akar 2. Itu ada tuh. Ya udah AB per 4 sama dengan 1 per akar 2. Nah, tinggal kali silang ya. AB-nya berarti 4 per akar 2. Kita rasionalkan nih, kali akar 2 per akar 2. Maka dapat nilai AB-nya 4 akar 2 per 2. Atau 2 akar 2. Jadi panjang rusuk AB atau rusuk kubusnya adalah 2 akar 2. Itu ya, semoga bisa dipahami teman-teman. Bisa sambil di pause untuk catat atau di screenshot dulu juga boleh. Berikutnya. Kita masuk ke latihannya ya. Ini silakan kerjakan dulu latihannya masing-masing secara mandiri. Ada 3 soal. Nah, ini boleh di screenshot terlebih dahulu. Tuh. Dikerjakan mandiri ya. Nah, berikutnya nih, kita masuk ke segitiga istimewa yang berikutnya ya. Segitiga siku-siku istimewa yang kedua. Karena ada 2 macam ya, yaitu yang bukan sama kaki ya nih, segitiga siku-siku biasa aja. Segitiga siku-siku biasa, nggak ada sama kakinya lagi nih. Di mana sudutnya itu 90, 30, dan 60. Ini biasa. Di mana segitiga siku-siku yang satu sudutnya membentuk 30 derajat diperoleh dengan cara membagi sebuah segitiga
sama sisi. Jadi kalau tadi segitiga siku-siku sama kaki itu dapat dari persegi, kalau segitiga siku-siku yang biasa ini itu terbuat atau terbentuk dari hasil bagi dua segitiga sama sisi ya. Nah, ini misalkan ada segitiga ABC nih sama sisi nih. Ini kan kalau sama sisi kan sudutnya 60 semua ya. Sudutnya 60 semua. Kalau kita misalkan panjang sisinya 2x semua, kita misalkan 2x semua, terus kita tarik garis tinggi nih. Nah, dari C ke sini garis tinggi ya. Kalau garis tinggi di segitiga sama sisi kan sama aja garis bagi sama dengan garis berat juga ya. Maka membagi sudutnya sangat besar nih. 30 derajat. Nah, maka terbentuklah nih segitiga siku-siku yang istimewa berikutnya nih, yang 90, 30, dan 60. Berarti ini kan tadi dimisalkan kan 2x nih AB. Otomatis karena dia udah jadi garis bagi, maka jadi X sama X ya, bagi sisi sangat besar. Oh, garis berat juga ya, bagi sisi sangat besar. Maksudnya garis berat ya, kalau garis bagi yang ini. Nah, ya udah kita ambil salah satu segitiga nih, misalkan segitiga ADC ya. Nah, maka perbandingannya ini kan 2x sama x nih. Kita cari panjang CD-nya dulu menggunakan triple Pythagoras ya. Berarti 2x kuadrat dikurangi x kuadrat. Berarti 4x kuadrat kurang x kuadrat itu 3x kuadrat. Akar 3 nggak bisa, x kuadratnya keluar akar. Jadi panjang CD x akar 3. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya perbandingan dari segitiga siku-siku biasa ini yang terbagi dari dua segitiga sama sisi, yaitu 30 banding 60 banding 90, 30 itu kan berarti AD ya. AD banding CD banding AC, itu berarti kan panjang tadi X banding X akar 3 banding 2X ya. Atau bisa kita coret X-nya semua jadi 1 banding akar 3 banding 2. Tuh, maka perbandingan sisinya ini ya. Ini segitiga siku-siku istimewa yang kedua. Semoga bisa dipahami ya, teman-teman. Bisa sambil dicatat atau di screenshot. Kita masuk ke contohnya supaya lebih jelas. Kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama. Diketahui segitiga PQR siku-siku di P dengan PQR itu 30 derajat. Ini sudut ya, bukan segitiga. Sudut PQR 30 derajat dan panjang PQ 12 akar 3. Hitunglah panjang PR dan QR. Nah, dari sini kita gambar segitiganya dulu. PQR ya, siku-siku DP. Nah, sudut PQR yang 30 berarti dia di Q-nya ya. Sudut Q-nya 30, otomatis sudut R-nya 60. Karena kan satu segitiga itu 180 ya. Ini kan 90, ini 30. Berarti sisanya 60. Panjang PQ yang ini 12 akar 3. Hitunglah panjang PR dan QR. Yang pertama panjang PR. PR itu kan berarti yang ini ya. Berarti depannya 30 nih. Berarti yang depannya 30 itu berarti yang apa namanya 1 ya. Kemudian yang diketahui PQ itu depannya 60. Berarti yang akar 3 ya. Berarti PR banding PQ sama dengan 1 banding akar 3. Berarti PR-nya dapatlah 12. Tuh. Berikutnya yang QR sisi miringnya sama, kita gunakan yang 90 ya. Berarti kan yang QR dibanding yang diketahui PQ lagi ya yang 60. Perbandingkan 2 banding 3 ya. Oh ya, mungkin saya tulis dulu biar teman-teman nggak blank. Perbandingannya kan tadi ini 1 akar 3 sama 2 ya. Tuh, berarti QR dibanding PQ sama dengan 2 banding
akar 3. QR per 12 akar 3 sama dengan 2 per akar 3. Maka dapat PR-nya 20, kok PR sih? QR-nya 24. Ini bukan PR ya, tapi QR. Tuh. Bisa dipahamin ya, teman-teman? Oke, berikutnya contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua, seorang anak memandang sebuah menara dengan sudut pandang inklinasi sebesar 30 derajat. Inklinasi yaitu jika jarak anak ke kaki menara 100 meter dan tinggi anak diabaikan, berapakah tinggi menara? Nah, inklinasi berarti sudut elevasi itu ya, yang lihat ke atas tuh. Nah, itu sebesar 30 derajat tuh. Jarak anak ke menara 100 meter. Ini mungkin anaknya rebahan ya, maka tingginya diabaikan. Berapakah tinggi menara? Nah, berarti kalau 30, kita anggap ini siku-siku ya, antara menara dengan tanah, dengan jarak dengan pandangan si anak, itu siku-siku, berarti ini otomatis 60. Maka perbandingannya, berarti ini 1, ini akar 3 ya. Ini 1 akar 3, kemudian 2. Ini 1, akar 3, yang ini 2. Perbandingannya. Pertanyaannya kan tinggi menara X ya, berarti X dibanding 100 dibanding akar 3 ya, sama dengan 1 banding akar 3. Maka dapat X-nya sama dengan 100 per akar 3, atau 100 per 3 akar 3. Itu tinggi menaranya. Ini pakai akar-akaran ya, kurang logis ya, tapi ya namanya juga hitungan matematika soalnya. Kayak gini ya apa adanya aja. Itu contoh yang kedua. Kemudian contoh berikutnya. Perhatikan gambar di samping. Itu ada segitiga ADC sama BDC digabung ya. Di mana panjang CD itu 5 akar 3. Sedangkan panjang sudut CBD 45, itu berarti otomatis ini siku-siku sama kaki ya. Berarti ini 45 juga nih. Di sini 45 juga. Kemudian CAD 30, otomatis yang ini 60 segini ya. Nah, ini tadi 5 akar 3. Maka panjang BC, AC, AB, dan AD adalah, ya udah kita hitung. Kita jawab panjang BC. Nah, panjang BC berarti kan kita gunakan segitiga BCD ya. Nah, kita gunakan segitiga BCD dulu biar nggak bingung saya pecah segitiganya nih. BCD. Nah, BCD perbandingan 1 akar 2 ya. Di mana yang diketahui CD ini itu CD 5 akar 3. Nah, berarti CD banding yang ditanya itu BC ya, CD per BC itu sama dengan 1 banding 1 ya. Kan CD banding BC 1 banding 1 tuh. Berarti otomatis sama, 5 akar 3. Kemudian AC. AC itu berarti kita gunakan segitiga ADC. Ya, kita gunakan segitiga ADC nih. Nah, ADC, siku-siku di sini ya. Ini berarti perbandingan gimana? Ini kan 30, 60 ya. Berarti 1, ini akar 3, ini 2. Ya udah, berarti kan kita pakainya CD sama AC aja ya. CD per AC sama dengan akar 3, AC per CD pakainya berarti ya. AC per CD
sama dengan akar 3 banding 1. Nah, maka kita dapat AC per 5 akar 3 sama dengan akar 3 per 1. Maka dapat AC-nya itu 15. Nah, berikutnya AB. AB tinggal kamu kurangi ya. AB itu kan berarti AC kurangi BC. Ya udah, berarti 15 kurangi 5 akar 3. Ya udah, nggak bisa dipapain lagi nih, cukup gini aja. Atau boleh kamu faktorin, boleh. 5 buka kurung 3 min akar 3 tutup kurung. Itu panjang ACAB-nya. Sedangkan panjang AD ini berarti masih pakai segitiga yang ini ya kalau AD ya. Berarti 1/2 nih. Atau 2/1 ya. AD dibanding CD sama dengan 2/1. AD-nya ditanya, CD-nya 5 akar 3 sama dengan 2/1. 2/1 ya. Maka dapat nilai AC-nya itu 10 akar 3. Bisa dipahamin ya, teman-teman. Itu yang contoh ketiga. Terus sambil dicatat boleh atau di screenshot dulu juga boleh. Nah, sekarang nih latihan mandirinya. Coba dikerjakan ya. 3 soal berikut ini. Nah, silakan di screenshot. Bisa dikerjakan secara mandiri. Mungkin bisa komen ya jawabannya kalau udah dapat hitungannya. Oke, mungkin ini aja bisa disampaikan. Semoga bermanfaat terkait materi teorema Pythagorasnya. Kita ketemu lagi di video-video yang lainnya, insya Allah.